Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih tetap semangat? Masih. Ya, nah, insya Allah ya. Ya. Ini udah berkurang nih partisipannya. Tadi 50 orang di sekitar 41 ya. Lebih ya. Baik, ini materi kita yang keberapa ya? Pertemuan yang keberapa? Yang ketiga, Mi. Yang ketiga? Ya, yang benar yang ketiga. Ya, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala berkat hidayahnya ya, berkat hidayahnya kita masih kembali ya bertatap muka walaupun hanya via Zoom seperti ini. Ini adalah pertemuan kita yang ketiga. Jadi sebenarnya kalau berdasarkan jadwal ya kita ulangan ulangan harian ya untuk bab materi pertemuan yang pertama. Jadi saya review hari ini hanya mereview pertemuan kita ya yang pertama di awal yaitu tentang konsep hak asasi manusia. Ya karena memang untuk kelas 11 sebenarnya bab kita di semester ganjil ini hanya ada 3 bab ya Nak ya. Jadi memang sedikit pertemuannya. Jadi setiap dua kali pertemuan ya kita adakan ulangan harian. Ya. Nah, jadi saya review materi kita di pertemuan yang pertama. Saya set lebih dahulu ya PPT-nya. Kelihatan ya, Nak? Kelihatan, Miss. Ya. Jadi nanti setelah dari pembelajaran kita ini, kalian jangan lupa untuk mengerjakan ulangan hariannya di psikologi. Ya. Konsep hak dan kewajiban asasi manusia. Saya hanya ulangi aja saja ya, review saja materi kita. Ya, adapun indikator pembelajaran pada pagi hari ini yang pertama menjelaskan makna hak dan kewajiban warga negara dan memahami hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai dasar Pancasila serta upaya penanggulangannya. Jadi nanti soalnya itu bisa untuk soal yang pertama ya konsep hak asasi, konsep kewajiban dan hak asasi manusia serta substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Nanti lihat saja di psikologi ya materinya. Oke, pengertian dari hak asasi manusia. Sebelum saya masuk ke materinya, coba satu orang siapa yang bisa memberikan definisi tentang hak asasi manusia, Nak? Saya, Mi. Silahkan. Hak asasi manusia adalah hal pokok yang dimiliki manusia sejak manusia itu dilahirkan yang tidak dapat diganggu-gugat sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Yang Iya. diatur di Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Mi. Iya, bagus, jelas sekali ya. Jadi hak asasi manusia adalah hak dasar ataupun hak pokok ya yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa ya kepada setiap manusia ya kan. Yang mana hak tersebut tidak dapat diganggu gugat dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 ya. Benar. Hak asasi manusia memiliki sifat ataupun ciri-ciri tertentu yang berbeda dengan hak-hak yang lainnya. Apa itu? Yang pertama adalah hak asasi manusia itu bersifat hakiki ataupun yang sebenar-benarnya, ya kan? Yang kedua adalah universal, artinya menyeluruh, ya, mendunia dan semua orang memiliki hak yang sama, ya, anak kecil, dewasa, kaya, miskin, semuanya sama. Tidak dapat dicabut selagi manusia itu hidup, ya kan? Dan hak tersebut adalah tidak dapat dibagi ataupun diberikan kepada orang lain. Oke. Kemudian kewajiban asasi manusia adalah segala sesuatu yang harus dilakukan ataupun kita kerjakan dengan sepenuh tanggung jawab kita, dengan benar-benar melakukan tanggung jawab penuh untuk melakukan sesuatu itu. Itulah yang disebut dengan kewajiban kita. Apa saja kewajiban kita ya? Jadi banyak kewajiban kita sebagai sebagai manusia, sebagai warga negara adalah membela negara,
apa namanya, kalau untuk warga negara yang kategori dewasa membayar pajak, ya kan, patuh terhadap hukum yang berlaku di sebuah negara itu adalah suatu kewajiban dari asasi manusia. Ya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 1 dan Ayat 2, kewajiban asasi manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, maka tidak memungkinkan terlaksananya dan tegaknya hak asasi manusia itu sendiri. Artinya antara hak dan kewajiban itu saling berkaitan. Apabila kewajiban tidak ditegakkan, maka tidak bisa, ya, kita tidak akan dapat hak kita sebagai warga negara. Begitu juga sebaliknya. Ya, kita akan dapat hak ya jika kita sudah menunaikan kewajiban kita. Artinya kewajiban asasi manusia adalah kewajiban yang harus dijalankan oleh setiap manusia yang bertujuan untuk menegakkan hak asasi manusia. Kemudian, hak asasi manusia juga tertuang dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Apa saja itu? Ya, hak untuk hidup, ya, hak untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak untuk mengembangkan diri, serta hak, ya, memperoleh keadilan di depan hukum. Dan hak yang lain kita dapatkan, ya, ada diatur di dalam Undang-Undang Dasar, ya, bab tentang hak asasi manusia, yaitu pasal 28A sampai dengan pasal 28J. Itu tentang undang-undang yang tertuang yang mengatur tentang hak asasi manusia. Kemudian ini ada hak-hak yang lainnya, ya, hak atas kebebasan pribadi, ya, hak atas rasa aman, hak persamaan di mata hukum. Oke. Substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila itu juga tertuang dalam dari pasal 1 sampai pasal 5, ya, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab. Semuanya berkaitan dengan hak asasi manusia. Contoh saja, ya, hak asasi manusia yang berkaitan dengan Pancasila. Satu sila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Apa kira-kira, Nak, contohnya yang bisa dikaitkan, ya, dalam hak asasi manusia kita yang berkaitan dengan Pancasila? Untuk sila yang pertama, kebebasan ngapain? Kebebasan memilih agama. Iya, kebebasan memeluk agama, meyakini agama, ya, memilih agama. Ada berapa agama di negara kita yang sudah disahkan berdasarkan undang-undang? 5, Mem. Berapa? 6. 6, 5 atau 6? Kalau 6 apa sebutkan? Sebutkan. Berapa 11 nanti lupa, ayo. Apa saja? Apa saja? Islam, Buddha, Islam, Hindu, Katolik, Konghucu. berapa itu? 5 atau 6? 6. 6. Protestan, Katolik, ya kan? Buddha, Hindu, ya kan? Islam, Konghucu. Ya, ingat, ada 6 agama yang sudah disahkan, jadi jangan bilang 5 ya, Nak, ya. Ada 6 agama yang setelah disahkan, ya, di negara kita. Jadi kalau untuk kaitan, ya, benar, ya, untuk kaitan hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila, nah, untuk sila yang pertama itu adalah kebebasan beragama. Kalau yang lain kira-kira ada lagi yang mau kasih contoh untuk sila yang kedua? Yang berkaitan dengan hak asasi manusia, ya, tapi berkaitan dengan Pancasila. Dari sila-sila ini. Ada lagi yang mau kasih contoh, Nak? Sila yang lain? Ya. Untuk sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Kira-kira yang mana ini? Keadilan di depan hukum. Ini dia. Ya, ini salah satu hak kita yang bisa dikaitkan dengan sila di dalam Pancasila. Ya, jadi semuanya sila ini bisa dikaitkan dalam hak kita, hak kita sebagai hak asasi manusia kita, hak dasar kita. Oke, ya. Nah, jadi HAM itu terkandung dalam Pancasila. Ya. Jadi ada juga faktor penyebab pelanggaran HAM. Jadi faktor penyebab pelanggaran HAM itu juga terbagi atas 2. Ada faktor internal dan faktor eksternal. Kalau faktor internal berarti faktor yang berasal dari diri kita sendiri yang membuat penyebab pelanggaran HAM itu terjadi. Apa saja? Yang pertama itu adalah sikap
egois ataupun mementingkan diri sendiri ya. Kita tanpa sadar mungkin kita lebih ingin menonjolkan diri kita sendiri. Misalnya contoh mengambil barang yang bukan milik kita, itu otomatis akan menyebabkan terjadinya persengketaan, perselisihan, ya kan? Yang kedua adalah rendahnya kesadaran hak asasi manusia setiap orang. Karena apa? Banyak orang yang tidak mau belajar tentang hak asasi manusia, nggak ngerti undang-undangnya seperti apa, tidak tahu lembaganya ada atau tidak, tidak tahu pengadilannya ada atau tidak. Jadi rendahnya kesadaran tentang hak asasi manusia. Yang ketiga adalah sikap tidak toleran. Artinya mau mementingkan dirinya sendiri, hampir sama dengan kasus yang pertama. Yang keempat adalah apatis, masa bodoh, nggak mau tahu. Itu adalah sifat dari diri kita sendiri, internal. Nah, kalau dari eksternal berarti dari luar, ya kan, yang terjadi di luar kekuasaan kita. Apa saja contohnya? Penyalahgunaan kekuasaan, ini bisa dilakukan oleh pemerintah misalnya. Ketidaktegasan aparat penegak hukum terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM. Ya, penyalahgunaan teknologi, kita tahu teknologi saat ini yang berkembang itu bisa disalahgunakan seseorang untuk untuk melakukan tindakan-tindakan di luar hukum, misalnya seperti itu. Misalnya pencemaran nama baik, ya, karena bully, apalagi ya, pembohongan itu bisa terjadi melalui teknologi. Selanjutnya adalah kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi. Nah, ini juga faktor dari pelanggaran HAM. Ya, karena ada kaya, miskin, ya, terlalu tampak perbedaan itu menyebabkan orang untuk melakukan tindakan di luar hukum seperti mencuri, membunuh, dan lain hal sebagainya. Menghilangkan nyawa seseorang kan termasuk pelanggaran hak asasi manusia. Jadi itu ya faktor pelanggaran HAM secara internal dan secara eksternal. Nah, selanjutnya pemerintah juga melakukan upaya dalam hal menegakkan hak asasi manusia. Jadi bukan hanya dibuat hukum, ya, hukum yang sedemikian rupa tentang hak asasi manusia tanpa adanya upaya, tapi pemerintah juga melakukan upaya-upaya tertentu dalam hal untuk mencegah ataupun meminimalisir terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Apa saja? Tadi ya sudah adanya undang-undang tentang HAM, adanya diberlakukan Komnas Hak Asasi Manusia. Yang kalian tahu apa saja, Nak, Komnas Hak Asasi Manusia? Komnas, entah? Jangan malu-malu. Komnas apa? Komnas Anak dan Perempuan, ya, karena ya pengadilan, kita punya pengadilan khusus, pengadilan yang mengatur tentang hak asasi manusia. Hakimnya juga khusus, namanya hakim ad hoc. Berbeda dengan kasus-kasus kriminalitas yang lain, tindakan pidana yang lain yang memang pengadilannya itu hanya dalam satu, ya, di pengadilan umum misalnya, seperti itu dia. Kalau pengadilan HAM dia tindakan-tindakan tentang pelanggaran HAM, kita punya pengadilan hak asasi manusia sendiri. Kemudian ada penegakan melalui proses pendidikan seperti yang kita rasakan saat ini, ya. Pemerintah itu memasukkan pendidikan dasar tentang hak asasi manusia di ranah di tingkat pendidikan, ya, melalui yang kalian rasakan seperti ini. Itu dia. Jadi ada 4 upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Karena kita review saja, saya hanya ingin mengingatkan kembali kepada kalian, ya, untuk materi kita yang pertama. Jadi nanti kalau ada soal, ya, ulangan, kalian bisa menjawabnya. Ada yang mau ditanyakan seputar tentang materi, tentang konsep hak dan kewajiban asasi manusia ini, Nak? Enggak, Miss. Sudah paham? Kalau saya nanti tanyakan di soal, kira-kira sudah bisa lah, ya? Kalau masih Insya Allah paham, Miss. Insya Allah, ya. Iya. Kalian harus ingat, ya, Nak, pengertian HAM itu seperti apa, cirinya seperti apa. Cirinya tadi ada 4, apa saja? Cirinya dan sifatnya apa saja, Nak? Iya, ada yang bilang dengar hakiki tadi. Terus? Universal, Miss. Hah? Bersifat hakikat, tidak dapat dicabut, tidak bisa dicabut.
Tidak dapat Dan dibagi. bersifat universal. Iya, benar ya. Ingat ya, ada 4 cirinya. Hakiki ya, tidak bisa dicabut, tidak bisa dibagi dan bersifat universal. Jadi ingat saja pengertian dari hak asasi manusia, pengertian kewajiban, sifat ya ataupun ciri dari hak asasi manusia seperti apa, upaya penegakannya dan faktor-faktor yang memicu terjadinya pelanggaran HAM. Nah, kalau bisa dapat itu saja, itu sudah sangat bagus, sudah sangat cukup ya untuk bisa mengerjakan soal-soal ulangan nanti. Oke, terima kasih untuk kalian pada pagi hari ini yang bergabung di pembelajaran kita. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua ya, menambah pengetahuan kita. Tetap jaga semangat kalian ya, untuk tetap selalu mengerjakan tugas-tugas dari gurumu, tetap jaga kesehatannya. Kalau ada yang tidak dipahami atau ada yang mau didiskusikan, boleh di ruang diskusi di psikologi yang sudah disediakan ataupun bisa langsung menghubungi saya secara pribadi. Terima kasih. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Miss. Sama.